Bapak Ibu yang saya muliakan, apa sesungguhnya yang ingin kita bawa pulang dari perayaan Maulid ini? Ibu-ibu agar romelo tatiwi lisu pole maulu. Telur, madocul, madodon culenya. Tadi malam main telur, sekarang mau telur lagi. Telur terus. Tentu bukan sekedar telur. Saya alhamdulillah sudah 6 provinsi saya lakukan maulid, dan 37 kabupaten kota yang saya datangi, dan semuanya itu apa tulisannya? Dengan hikmah maulid kita meneladani Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Semua yang saya datangi, hikmah maulid kita mencontoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Masalahnya kemudian adalah bagaimana kita mau mencontoh Nabi kalau sejarahnya kita tidak tahu? Bagaimana kita mau meneladani Nabi kalau sisi kehidupan Nabi kita tidak paham? Ada ibu-ibu ditanya sama anaknya, "Mak, tanggal berapa lahirnya Nabi, Mak?" Apa Nabi bilang mamanya? "Iseng kode, kenapa saya kau tanya dongo? Apa gunamu masih sekolah?" Karena dia juga dongo. Dia balik tanya bapaknya, "Pak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa Nabi bilang bapaknya? "Karena bukan tahun kambing goblok." Karena dia juga goblok. Giliran ditanya, "Kenapa Dewi Persik bercerai? Kenapa Syekh Puji diperiksa sama polisi?" Wah, ini semana roh. Padahal bukan itu urusan kita. Dulu Riolo Romai, kita anak-anak cepat sekali tahu sejarah Nabi. Kenapa? Orang tua tak memang nak tahu sejarahnya Nabi. Nah, Nabi tak komandre pada ye. Nak kau tindroi Nabi tak seperti ini. Kenapa? Ibunya memang tahu sejarah Nabi. Saya masih ingat waktu saya kecil dulu di kampung, Ibu. Mama saya meskipun SD tidak khatam, tapi tepat sekali nak kasih tahu sejarah Nabi kepada anaknya. Dengan cara apa? Lagu. Ada lagunya mamaku di kampung begini. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Ku dengar ki, zaman jahiliyah. Teriak kak, kenapa zaman jahiliyah mak? Nah lanjut si lagunya. Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Ku tanya, siapa namanya mak? Itu nabi terakhir. Nah lanjut lagi lagunya. Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa mak? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Pindrang atau Sidrap? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa Mima? Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Pak Imam atau ketua RT? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta. Bagusnya lagunya orang dulu di roga kasih kulana. Dari lagu itu kita tahu siapa nabi terakhir, apa tugasnya, di mana tinggal, siapa ibunya, siapa bapaknya. Bahkan dalam lagu itu kita tahu akidah. Siapa itu Allah? Pencipta alam semesta. Itu lagunya orang dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu gaul apa? Pulang suaminya apa lagunya? Lai 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 lai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Nah sambung anaknya, pulang-pulangku berbadan dua. Lama tampili sulah cilaka. Iya kan? Nah ibu bapak yang saya muliakan, pada maulid kali ini saya tidak bercerita panjang lebar tentang sejarah Nabi dari A sampai Z. Kenapa? Di samping karena keterbatasan waktu, juga karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Saya coba-coba mengangkat kisah sisi kehidupan Nabi. Kisah pertama, si di waktu Pak Nabi tak kalolomopi lagi jalan-jalan di seputar Mekah. Beliau lagi jalan, tiba-tiba tertiup angin rohnya.
tersingkap roknya, karena dulu Pak belum ada namanya celana panjang, apalagi celana botol. Oh, nggak ada pi. Tahu ki namanya celana botol Pak? Katuma cipilada. Cipi. Sampai-sampai mahasiswaku kupanggil, dek singgung dulu, bagaimana caramu kasih masuk itu celanamu? Nah bilang, dek kampung anda bapak. Iya, bagaimana caranya? Nah bilang, ini Pak dikasih kantong plastik. Boleh sekalinya besok mau kau berak tidak dapat kau kantong plastik, nu joli kini alemu dongo. Nabi lagi jalan, tiba-tiba tertiup angin rohnya, kelihatan betisnya. Bagaimana reaksinya Nabi kelihatan betisnya? Subhanallah, malu sampai merah mukanya. Paitai betina Pak nataro siri, merah mukanya. Masya Allah. Artinya apa? Kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, kalau kita mau meneladani Nabi pada maulid kali ini, tanamkan rasa malu dalam hati kita. Taro-taro siri aleta. Sekarang sirik mulai hilang. Dulu kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, diusir sama bapaknya, masuk ke kampungnya, upaka siriki, tinggalkan kampung ini. Itu dulu. Sekarang hamil 5 bulan, pesta besar-besar, yang mengundang haji, ikut mengundang ustaz. Baru 3 bulan sudah pengantin, mimana nih? Nabi bilang orang, kenapa cepat sekali melahirkan anak? Tak apa, Nabi bilang bapaknya, iya silaku. Desi senagaga siri. Kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, masih sirik ki mapigau salah. Malu dong kalau sudah haji tapi masih rajin mendomi. Pangkatoje itu haji Pak Domesi sepak. Malam pengantin, malam mapaci, lomba domi. Begitu diumumkan juara 1 Haji Bedu pasangan Haji Baco. Haji pakala bak domeng. Haji kajili-jili. La ilaha illallah. Sadar-sadar saiki Haji. Kenapa banyak ketawa? Banyak Haji Pak Domen di sini. Haji cilaka. Kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, malu dong kalau sudah hajah, sudah ibu hajah, tapi pergi pengantin masih kelihatan dadanya. Banyak juga itu ibu-ibu haji, talulunan apa rutu supe kasih pajak yesedona, tapi bajunya besar sekali lobannya di depan. Baru besar nuna. Insyaallah. Bu, tidak dilarang berdandan, tapi tutup itu di depan tak. Nah bilang kalau ditutup Ustaz tidak kelihatan berlian. Kalau mau kelihatan berlian, tak jangan di dada, tak disimpan, diikat di lindro begini. Baru tulis berlian. Nah, tahu nih semua orang itu. Sudah hajat tapi masih kelihatan dadanya pergi pengantin. Mata cuak-cuak nih kok bosarae. Wah, begitu tenda paling susu tak bolo. La ilaha illallah. Malu dong kalau sudah ibu hajah pakaiannya seperti itu. Halo ibu. Bu. Ya aku anak darah mah pakai pade ru, maka simo pirita. Ma putih-putih. Masih kencang. Kita makeleng. La ilaha illallah. Ibu, malu-malu saiki bela berpakaian yang tidak islami. Kita ini orang Bugis kalau ada pengantin paling banyak melanggar ajaran agama. Sudah mulai uan naik susah memang nih. Belum lagi praktek mubasir. Coba lihat orang Bugis kalau pengantin jor-joran, hura-hura.
Mestinya 2 tusuk bisa nak makan sate, nak ambil 4 tusuk. Siapa mau makan sisamu cilaka? Ini kalau kita mau mencontoh Nabi, tanamkan rasa malu dalam hati kita. Malu dong berpakaian tidak islami. Kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, malu dong jadi polisi minta-minta uang di jalan raya. Kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, jadi pejabat yang baik, jadi pegawai negeri yang baik, sudah digaji sama negara, dikasih tiap bulan, dikasih kendaraan, dikasih jaminan, masih malas pergi kantor. Begitu masyarakat ngurus KTP, masih juga minta uang 5.000. Malu dong jadi aparat seperti itu. Bu, kenapa negara kita hancur seperti sekarang? Ibu, Pak, tahu Singapura? Tahu Singapura? Ya harus Singapura, Pak. Malopoi sidrap na Singapura. Tapi di Singapura, alhamdulillah itu Singapura beli air minum ke Kalimantan, beli pasir dari Kalimantan. Tapi alhamdulillah meskipun kecil, tidak ada masyarakat Singapura datang jadi pembantu di sidrap. Tapi berapa banyak masyarakat Indonesia datang jadi pembantu di Singapura. Kenapa? Salah satu penyebabnya pengelola negara kita mega makura siri perampok. Coba. Dan kita lebih bodoh lagi. Sudah tahu dia perampok, sudah tahu dia suka main perempuan, sudah tahu dia penarkoba, masih kita pilih dalam pemilu. Itu kan lebih bodoh dari binatang. Masya Allah, kalau negara kita dihuni orang-orang makura siri, maka tunggu, inna adzabi lazadid, saya kasih kau azabku sangat pedih, kata Allah. Coba lihat kita, Pak, rasa malu sudah mulai hilang. Kalau dulu anak gadis lewat di jalan raya kelihatan pahanya, malu orang tuanya. Kalau dulu ada anak perempuan peluk-pelukan diusir, tapi coba lihat sekarang budaya kita. Pengantin ampelok nah, undangannya sudah baku peluk calon pengantin di situ fotonya. Dan itu bukan cuma di Jakarta, sudah ada juga di Sidrap. Kalau kita mau mencontoh Nabi, malu punya undangan seperti itu. Kenapa dikasih baku peluk na depan na boting? Banyak misalnya begitu. Itu ajaran orang kafir. Kenapa mesti kasih baku peluk anak tadi foto lalu dikasih lihat di semua undangan? Bikin malu. Dan anehnya bapaknya haji. Kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, tanamkan rasa malu. Bu, kenal Nabi Yusuf? Kenal? Kenal di mana, Ki? Biasanya saya kalau ceramah, Pak, ada air di sampingku. Masa tosi Ustaz mau begini ya? Kasih gelas. Masa Ustaz mau begini? Pemabuk itu. Jangan ketawa kalau Ustaz minta air. Kita itu enak duduk-duduk ketawa. Saya ini tadi baru turun dari mobil, belum bernapas baik-baik langsung naik ceramah. Bawa mobil sendiri lagi ke sini. Nanti harus pulang karena besok jam 7:30 harus ke Kendari. Saya selama bulan Maulid ini, Bu, mulai tanggal 2 saya tinggalkan Makassar. Ke Kalimantan, ke Irian, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur. Tadi malam saya di Sopeng, 3 acara saya di sana. Balik tadi pagi 3 acara. Saya langsung ke sini. Belum sempat istirahat, belum makan malah. Tapi alhamdulillah begitu saya masuk, senang perasaan saya. Weh, banyak yang tunggu Ustaz. Meskipun ada ku dengar tadi Nabi bilang, ih mana anakmu apa balik?
Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, tahu Nabi Yusuf? Ya, itu Nabi Yusuf, Pak, Bu, difitnah oleh Suleha, dituduh Suleha mau diperkosa, akhirnya dipenjara. Tapi dengan izin dan pertolongan Allah, akhirnya Nabi Yusuf dilepaskan. Setelah dilepaskan, dilantik menjadi pejabat setingkat Menteri Ekonomi. Nabi Yusuf dipenjara dulu, baru dilantik jadi pejabat. Di Indonesia jadi pejabat dulu, baru dipenjara. Kenapa begitu? Makura siri. Dan demi Allah, Pak, kalau manusia makura sirinya, maka manusia lebih hina dari binatang. Saya tegaskan sekali-kali, kalau manusia gagah sirina, maka manusia itu lebih hina dari kolok-kolok, lebih hina dari binatang. Adik-adik, tahu kambing? Tahu kambing? Bembe. Iya ro bembe, Pak. Koma betai, suka makan tanamannya orang, suka mengganggu kebunnya orang, potong. Dagingnya bisa dikari. Bahkan kulitnya pun masih laku dijual. Bahkan isi perutnya pun, ususnya masih laku dijual. Kambing kalau tidak berguna masih bisa dimanfaatkan manusia. Tapi kalau manusia yang suka judi, suka berzina, pemabuk, suka berkelahi, tidak sholat, jelek mukanya, mau diapai? Mau diapa? Mau dipotong, tidak ada orang makan dagingnya. Di penjara masih makan ongkos. Jadi kota rupa tahu dek gaga sirikna, Pak, engkamo gunana wolok koloe daripada itu. Jadi kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, tanamkan rasa malu. Ini anak darah indrengin reki siri, anak darah makukue, Pak, lebih dek gaga sirikna naurani. Saya jarang melihat laki-laki, Pak, pakai celana pendek yang hampir kelihatan pantatnya. Tapi sekarang perempuan, Pak, nasesa kibela, yang bajunya di atas turun ke bawah, yang dibawa naik ke atas, ketemu di tengah, mabicu nama jipi, mas sopek-sopek topa, pas duduk kelihatan celana dalamnya, baru banyaknya lagi dakinya. Ketawa ki mungkin, Bu, tapi anak tanah kena. Cewek, di mana gitu cewek semua ini berkeliaran? Cewek, saya mau tanya ki, siapa kita kasih lihat? Siapa kita kasih lihat itu anuta? Laki-laki. Sedangkan kau sembunyi, nah cari dong. Apalagi pun namu pamer memang nih. La ilaha illallah. Salah satu dampak televisi, Pak, itu mi pakaian yang begitu. Riolo romai, Pak, dek ni singina daremak baju padir, dek gaga contohna. Makuku yang kamana dek ko televisi, dan itu mina contoh anak gadista. Televisinya Indonesia, Pak, hampir tidak ada gunanya. Masih baik televisinya Soeharto dulu. Televisinya Soeharto mana ada tayangan begitu. Kalau ada yang tidak berakhlak, langsung disegel. Sekarang karena alasan hak asasi, coba makin gosip mina Pak Guru. Ada lagi sinetronnya apa? Suami-suami takut istri. Coba sinetronnya pernikahan dini, hamil di luar nikah. Itu bisa mana contoh nata. Dan ada Tommy di situ, mamanya menonton. Si Sasa anaknya gara-gara remote. Ada Tommy suaminya di situ. Masya Allah. Tanah maka solas-solang. Saya pernah kalian itu televisi, enggak ada betul guna-gunanya. Dikasih yang berkomentar tentang rokok, yang berkomentar tentang pernikahan dini, semua yang tidak tahu agama. Artis-artis yang mana Romelo Lojo dimintai komentarnya. Tidak ada diminta komentarnya orang agama. Waktu saya lihat itu semua itu, coba murah itu televisi, Pak, kubantingi televisiku. Jengkel kalian ki. Allah, kenapa bisa begini? Makura sirik mana nih, Pak?
Jadi kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, tanamkan rasa malu dalam hati kita. Ada yang tanya, Ustadz, bagaimana kalau ada remaja masjid rajin sholat Senin Kamis ngajar ngaji tapi makura siri Ustadz? Rasulullah menjelaskan, sittatu asyain tukhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amal kebaikanmu. Satu diantaranya killatul haya, to makura siri. Kisah yang kedua, suatu saat Rasulullah kumpulkan para sahabat di masjid. Lalu beliau berkata, saudara-saudara sekalian, laki-laki yang tetangga dengan masjid wajib datang berjamaah di masjid. Lo mana kau mau berjamaah masih gie? Bubar jamaah. Tiba-tiba datang tunanetra. Tahu tunanetra ibu? Orang tidak melihat, buta. Maka dia kuna minta, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya? Saya tidak melihat ya Rasul. Nabi katakan, oh kau lain. Kau lain kau. Pulangin orang. Belum jauh dipanggil kembali sama Nabi. Hafulan sini dulu. Kenapa ya Rasul? Ada yang saya lupa. Kau dengar tidak azan di masjid? Muang kalige bagi kau masih gie? Saya dengar ya Rasul. Nabi lalu jelaskan, kalau begitu kau tetap wajib datang berjamaah di masjid. Artinya apa Pak? Kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, kalau kita mau meneladani Nabi pada maulid kali ini, yuk mari tanamkan kecintaan sholat berjamaah di masjid. Tapi bagaimana kita lihat masjid sekarang, dibangun besar, dibangun mewah sampai ratusan juta, tapi sayang 1000 sayang, masjid sepi dari jamaah. Masjid kita seperti museum, mewah tapi isinya orang tua sudah pensiun. Tomato amanan nak kasih, akhirnya apa di dalam masjid? Lomba batok. Tidak ada anak muda di masjid. Kenapa orang Islam malas ke masjid? Magaro, aga sabakna. Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Benenge pak irite apalangne romak bere jamaah pak, penuh ini masjid. Seandainya misalnya diumumkan sama Pak Desa, siapa yang datang sholat duhur dikasih gula 3 liter. Jam 12 sholat duhur, jam 11 penuhi masjid. Kenapa? Pak Naita ya malah. Yang kedua, kenapa orang Islam malas datang berjamaah ke masjid? Karena dia tidak tahu pahala dan keutamaan sholat berjamaah. Bu, mau tahu keutamaan sholat berjamaah? Mau tahu keistimewaan berjamaah? Satu, kata Nabi menjelaskan, barang siapa yang wudhu lalu ke masjid sholat berjamaah, melangkah kaki kanan catat 1 pahala, melangkah kaki kiri gugur dosa kecilnya. Coba, jadi kalau bola tak Pak 200 meter dari masjid, PP 200 meter. Melangkah kaki kanan di pahala, melangkah kaki kiri hapus dosa kecilnya. Subhanallah. Bagaimana kalau naik motor Ustaz, rodana dihitung? Bagaimana kalau naik mobil? Alhamdulillah apa rodana kali apa? Apalagi keutamaan berjamaah. Seluruh materi yang kita lewati, aspal, pagar, tembok, dinding, tumbuhan, binatang, semua nanti jadi saksi dan akan berkata di hadapan di akhirat kelak, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya, tanggal 12 April dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya, salah satu sebab setiap kita sholat di masjid 2 rakaat pindah, 2 rakaat pindah lagi, 2 rakaat pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksi di akhirat kelak. Yang ketiga, keutamaan sholat berjamaah. Seluruh air ataupun debu yang melekat dalam diri kita, misalnya toh bosi naloki masih gie, marica wajutta, itu nanti yang akan melindungi kita agar tidak disentuh oleh api neraka. Yang penting jangan salah paham Pak. Selesai dengar begini mau ke masjid, nah tunggu hujan keras. Begitu hujan keras, nah buka payungnya jalan. Itu namanya dompala. Dongo. Coba.
Itulah sebabnya juga Nabi mengajarkan, kalau kau ke masjid usahakan lain jalanmu waktu pergi, lain pula jalanmu waktu pulang. Supaya apa? Tambah banyak saksi di akhirat kelak. Jangan juga salah paham. Selesai dengar begini, dia mau ke masjid, dia ke lapangan dulu, mutar baru ke pasar, baru ke masjid. Selesai ini berjamaah. Bukan itu yang dimaksud. Apalagi keutamaan berjamaah, ini yang paling populer. Lipat 27 kali. Artinya si semima berjamaah ko masigi akke 27 pi masam paja ko mulai napa pada palanna. Apalagi kalau bapak sikat gigi dulu, lipat 70 kemuliaan. Apalagi kalau bapak pakai serban, lipat 70 kemuliaan. Jadi tania serba bawa tu belo-belo, ya aku mas serbaki akke 70 pide nama serban napa pada pas serbangi. Apalagi kalau sikat gigi dulu. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Ada namanya doa bersama. Barangkali kalau di rumah salah-salah doa tak, tidak tahu ki berdoa, kita mau minta hujan, ternyata yang kita baca bahasa Arab minta jodoh. Barangkali kalau di rumah kita berdoa banyak sekali dosa sehingga susah sampai doanya. Tapi di masjid ada alim ulama, ada fakir miskin, ada anak yatim piatu, ada janda-janda tua yang teraniaya, berdoa bersama dalam masjid. Gara-gara orang kekasih Allah inilah sehingga semua doa dalam masjid dikabulkan. Itulah sebabnya selalu saya anjurkan, kalau kita berdoa jadi imam, tolong baca doa kasih keras-keras sedikit. Karena kadangkala ada imam tidak didengar apa yang minta, kita di belakang asal amin saja. Amin. Amin. Apa kau minta, Ces? Kasih dengar ki.